Halo, apa kabar sahabat Mindset Cerdas? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Kita ketemu lagi sesuai dengan janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan menceritakan orang-orang yang sukses bersinar di tempat kerja baru. Sebelum itu kita review kembali, kita lihat kenapa sih orang ada meloncat ke tempat kerja baru. Karena banyak fakta menunjukkan orang-orang yang selalu mengeluh nih ya. Ada yang mengeluh bekerja lebih dari 10 tahun, bahkan 15 tahun. Tapi posisinya masih sama. Masih supporting, masih staff. Dan ada juga yang mengatakan setiap ada promosi jabatan, tuh kenapa sih yang naik orang lain? Padahal dia sudah bekerja keras di tempat itu. Gaji di kantor ya naik sih, tapi ya nyaris-nyaris sama dengan inflasi yang ada. Jadi ada karena tidak promosi keluhan-keluhan itu, ada yang karena income-nya segitu-gitu saja. Tetapi anehnya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sebenarnya dia di kantor itu tangan kanan pimpinan. Artinya hampir di setiap tempat, setiap kesempatan ada pimpinan, ada dia. Karena yang membuat presentasi, paparan, dia, dan lain sebagainya. Tapi giliran promosi bukan dia. Nah, ini ada sesuatu yang salah mungkin ya. Kemudian ada juga yang mengatakan akhirnya dia mengeluh, saya ini diperlukan karena penting atau diperdaya gitu ya, sampai kadang-kadang cuti aja susah banget. Nah, di video sebelumnya saya udah kasih beberapa pilihan sesuai dengan literatur yang ada, bahwa dalam kondisi seperti itu ada pilihan-pilihan yang harus dipertimbangkan. Ada 3 kalau sahabat masih ingat. Bisa sekolah lagi, bisa juga cari kerja sampingan, sekaligus untuk mencoba peluang baru, dan ada juga yang resign, yaitu melamar ke tempat lain setelah diterima baru resign. Kalau ada yang ragu-ragu untuk memilih salah satu dari 3 pilihan tersebut, kita bisa menguatkan diri dengan melihat contoh kemudian perjuangan orang-orang yang bersinar di tempat baru. Salah satunya adalah yang sudah terkenal banget nih, Helmy Yahya. Helmy Yahya itu kalau kita tahu backgroundnya pendidikannya dari STAN, artinya lebih ke arah keuangan, akuntansi, seperti itu ya, ekonomi. Tapi dia sukses menjadi entertain. Bahkan sekarang dia juga mencoba menjadi YouTuber atau content creator dan sukses juga. Walaupun backgroundnya bukan di sana. Tapi memang kalau kita lihat hobinya memang tidak jauh-jauh dari entertain ya. Pandai menyanyi dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin tunjukkan di sini bahwa ada loh nih orang yang dari awal dia sekolahnya di STAN, artinya nanti kalau sekolah di STAN itu bekerjanya kebanyakan di Kementerian Keuangan. Karena kalau zaman dulu itu masih ikatan dinas, bahwa dia akan bekerja di Kementerian Keuangan. Tapi dia bisa bersinar di pekerjaan yang lain, di tempat baru. Contoh yang kedua, yang sama-sama dari STAN ini, dan ini anak muda yang luar biasa, yang sekarang sedang viral, diundang podcast kemana-mana tentang keberanian dan kesuksesannya ini. Dia adalah Ferry Irwandi. Dia juga lulusan STAN, kalau nggak salah dia mulai bekerja di Kementerian Keuangan tuh 2009. Dia resign tahun 2022. Berapa tahun itu ya? Sekitar 13 tahun di Kementerian Keuangan. Dia cerita di salah satu podcast bahwa walaupun dia bekerja sejak 2009 sampai dengan dia resign, posisi dia itu juga masih sebagai pelaksana, belum masuk ke jajaran pejabat. Dan kebetulan si Ferry Irwandi ini di Kementerian Keuangan diberikan tugas di Humas. Jadi menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan. Ilmunya ada di substansi penjelasan,
tetapi dia mendapatkan skill baru menjadi humas, menyampaikan pesan sebagai komunikator sekaligus juga mempelajari multimedia yang digunakan di kehumasan. Nah, di sana dia cerita bahwa selama di Kementerian Keuangan, dia merasa ya karena kebutuhannya banyak, gaji dari Kementerian Keuangan itu ya boleh dibilang ya so-so lah untuk memenuhi kebutuhan hidup dia yang istrinya di tempat lain, di daerah lain sehingga harus 2 rumah dan lain sebagainya. Ya so-so. Sampai pada saat itu si Ferry Irwandi ini dia menjadi nge-grab. Ini terpaksa menyebut perusahaan ini ya. Dia mau dengan mobilnya dia berusaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan nge-grab pada saat itu. Namun suatu saat karena dia di humas dan dia bekerja excellent di humas ini, kemudian dia mencoba menjadi konten kreator, yaitu YouTuber. Dia pilih tema dalam YouTube-nya itu storytelling. Jadi dia menceritakan banyak hal dari mulai tentang bagaimana investasi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah YouTube-nya ini bertumbuh, meledak lah kalau kita bilang. Karena dia baru 1-2 tahun, YouTube-nya sudah tumbuh sangat besar dan meledak. Dan pada posisi yang sangat sukses di YouTube ini, dia pada posisi berpikir dia harus memilih supaya fokus. Dan pasti dong kalau dia penghasilannya di kerja sambilan, kan YouTuber itu sebagai kerja sambilan dia karena kerja utamanya adalah di Kementerian Keuangan. Tetapi dari sisi penghasilan kan jauh berbeda ya. Penghasilan dari YouTube dan dari Kementerian Keuangan. Walaupun memang dia katakan kalau sebagai PNS, ASN di Kementerian Keuangan itu ada jaminan sampai ya kita dibayar ya sampai pensiun gitu ya. Dan itu pun masih mendapat pensiun sampai meninggal dan seterusnya. Tapi sebagai konten kreator, YouTuber, ini resikonya kalau dia tidak dapat terus tumbuh YouTube-nya, maka dia akan turun kelas. Tetapi dia ambil pilihan itu. Sehingga dia tetap fokus, semakin fokus sebagai konten kreator di YouTube dan dia semakin sukses. Para sahabat bisa buka YouTube-nya, Ferry Irwandi. Dan saat ini dia sudah resign dari ASN di Kementerian Keuangan. Fokus khusus di YouTube. Ini adalah 2 orang yang sama-sama sekolah di STAN dengan ikatan dinas sebagai ASN, bayangkan. Sementara orang untuk menjadi ASN tesnya saja berjuta-juta, kita lihat tesnya aja, waduh, dibandingkan rasio dengan kesempatan lowongannya luar biasa kecilnya. Dia berani keluar karena dia melihat peluang lain, sehingga dia bisa bersinar di tempat baru. Semakin bersinar, karena 2 orang ini memang sudah bersinar di tempat lama. Begitu dia di tempat baru, semakin bersinar. Contoh lain, Hairil Tanjung. Hairil Tanjung itu sekolahnya dokter gigi. Tetapi pada saat dia sekolah dokter gigi itu dia kerja sampingan sebagai pengusaha kecil-kecilan lah. Buka fotokopi dan lain sebagainya. Dan setelah menjadi dokter gigi, dia berani mengambil fokus di kerja sampingannya sebagai pengusaha. Dan sampai saat ini dia sangat sukses sebagai pengusaha. Kita lihat lagi Deddy Corbuzier. Dulu kita kenal Deddy Corbuzier itu sebagai pesulap ya. Saya mengenal Deddy Corbuzier itu dengan trik-trik sulapnya. Tetapi tahun-tahun terakhir dia banting setir menjadi YouTuber. Dan semakin sukses di jalur YouTuber ini. Nah, ini baru 4 orang yang saya ceritakan di sini sebagai
wawasan atau sebagai pembelajaran bahwa orang meloncat kerja ke tempat baru itu banyak yang sukses selama dia memang punya kemampuan itu dan orang-orang ini memang bersinar di tempat lama. Begitu di tempat baru dia semakin bersinar karena dia fokus yang awalnya di pekerjaan sampingan yang sekarang ditekuni menjadi pekerjaan utama. Jadi memang semuanya tergantung kepada pilihan kita. Apakah berani sukses di tempat baru? Kita tidak pernah tahu jalan mana untuk kesuksesan kita. Termasuk saya nih, kalau misalnya saya ceritakan kisah saya, itu juga banyak yang unpredictable gitu ya, sampai pada situasi tertentu. Kita nggak pernah tahu tuh, kita suksesnya di jalan mana. Karena Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik untuk kita. Tugas kita apa? Untuk menemukan jalan kesuksesan kita. Teruslah menjadi yang berbeda sinarnya. Saya garis bawahi, bukan hanya yang berbeda sinarnya. Artinya kita harus punya sinar dulu, punya prestasi yang berbeda, bukan sekedar berbeda. Berbeda sinarnya. Kemudian cari peluang atau ciptakan peluang dan pilih yang terbaik. Kamu berani pilih? Pasti berani. Kalau ingin menyelesaikan keluhan-keluhan yang tadi. Ini khusus yang mempunyai keluhan-keluhan yang tadi. Bagaimana dengan yang selama ini ya tidak ada keluhan, enjoy saja di tempat kerja. Ya bukan berarti kamu gak boleh memilih juga. Kita harus punya target. Walaupun kita mengalir seperti air, tidak sikut kanan sikut kiri, tapi kita punya target. Kita berapa tahun di posisi ini, kita berapa tahun di tempat ini, dan kita mau kemana. Ya. Tentukan pilihanmu, semoga sukses menyertaimu. Sampai jumpa.